Awas ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di Sekolah Minggu GKGA. Nah, hari ini kita berbahagia sekali ya, bersuka cita ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ya Ivy ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayo ajak anak-anak di rumah, yuk teman-teman di rumah. Kita mau ibadah sama-sama, yuk. Ayo teman-teman, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan. Kami hari ini bersuka cita. Kami mau beribadah kepadamu. Sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita sudah memulaikan ibadah kita dengan doa ya anak-anak. Nah, hari ini ada yang berbeda loh dari kita. Teman-teman di rumah tahu nggak ya? Tahu ya? Apa yang berbeda dengan kita? Bajunya. Baju kita berbeda. Mengapa? Karena hari ini Tante Mega dan Ivy akan mengajak teman-teman mengingat lagi cerita pada waktu zamannya bangsa Israel di negeri Mesir. Seperti apa ya ceritanya? Seperti apa ya kejadiannya? Apa yang terjadi? Kita mau kira-kira kita mau bayangkan seperti apa ya saat itu? Kita mau lihat sama-sama ya. Ya Ivy ya, kita mau lihat ya. Yuk, yuk kita ajak teman-teman ya. Yuk, yuk. Yuk teman-teman. Kita sudah siap mengingat kondisi waktu itu pada saat zaman bangsa Israel. Nah, waktu itu bangsa Israelnya ketakutan loh anak-anak. Ketakutan seluruh bangsa. Bahkan pada sebuah keluarga juga takut loh. Mengapa ya? Mengapa ya? Kenapa kok takut? Iya, mengapa ya? Mau tahu? Mau. Mau tahu ya teman-teman di rumah? Nah, nanti dulu. Tapi yang jelas kita punya lagu yang mengingatkan kita supaya kita jangan takut. Yuk, kita mau sama-sama menyanyikannya ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat.
Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Iya anak-anak, Yesus ada di dalam hidup kita. Semua kegelapan akan sirna. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi kita manusia semua ini loh. Ya kan Ivy? Iya. Kasihnya Tuhan itu dalam dan lebar sekali. Nah, kita mau ngajak teman-teman mengingat kembali ya. Ayo. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Benar kan? Iya kan? Kasih Tuhan itu memang dalam dan lebar bagi kita semua. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut untuk apapun juga. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Anak-anak, sekarang waktunya kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita mau semakin dekat sama Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu baru. Anak-anak boleh belajar sama-sama ya. Nah, kita mau betul-betul dekat kepada Tuhan, ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Lagu ini mengajarkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau mendekat ke dalam hatinya Tuhan, mengenal Tuhan, supaya kita tahu di dalam hidup kita apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang bangsa Israel, nah, kita lebih dulu mau dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak takut. Ya, ayo anak-anak. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita mau dekat pada Tuhan ya. Kita mau menyatu di dalam doa kita. Yuk semua ya. Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan seperti lagu ini lebih dekat kepadamu. Mendekat ke dalam hatimu Tuhan. Supaya kami tahu rencanamu di dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami lewat firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, hadirlah dimanapun kami berada. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, kita mau dengar apa ya yang terjadi. Ketakutan apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Nah kita mau sama-sama ya. Ya Evi ya, kita mau sama-sama ya mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Rini. Duduk manis ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, halo? Ya, iya, kenapa? Badanmu panas? Iya. Hah? Mama nggak ada? Oh, lampu mati. Aduh. Sudah, tenang. Jangan nangis. Tenang dulu, terus berdoa ya. Itu Mama pasti lagi beli obat. Ya, tenang ya. Tante Rini mau tugas sekolah minggu. Nanti Tante Rini mampir ke situ. Oke? Ya, oke. Bye. Shalom. Selamat pagi anak-anak hebat yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali beribadah pada hari ini ya. Barusan ada seorang anak sekolah minggu yang telepon Tante Rini pas habis mau tugas ini. Dia di rumah, badannya lagi sakit, lagi panas. Tahu-tahu lampunya mati. Terus dicari mamanya nggak ada. Dia nangis, terus telepon Tante Rini. Anak-anak, apakah di sini ada yang takut kalau lampunya mati? Kalau gelap? Ada yang takut kalau di rumah sendirian? Atau kalau pas sakit nangis saja, terus takut? Boleh? No. Kenapa kok nggak boleh takut Tante? Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan itu bisa menolong kita, bisa menyembuhkan kita saat sakit, bisa menjaga kita. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan loh hari ini. Tante Rini pakai baju seperti Tante Mega tadi, seperti bajunya orang Israel. Nah, firman hari ini tentang bangsa Israel itu mereka sedang ketakutan. Terus ada satu keluarga juga yang dalam ketakutan. Mengapa mereka takut ya? Apa yang membuat mereka takut? Wow, pengen tahu semua? Ayo kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang bermain, tetap duduk dengan tenang. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel tetap hidup dalam penindasan bangsa Mesir. Dan Fir'aun melihat bahwa bangsa Israel berkembang biak semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Dan hal itu membuat hati raja ini menjadi takut. Wah, jumlah bangsa Israel semakin hari semakin banyak. Wah, kalau terjadi peperangan, pasti
bangsaku akan kalah. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Aku harus segera bertindak. Maka raja memerintahkan agar bangsa Israel dipaksa untuk bekerja keras. Mereka ditindas. Namun, meskipun ditindas, jumlah mereka bukan berkurang, tapi bertambah semakin banyak. Aduh, rajanya semakin pusing anak-anak. Maka dikeluarkanlah peraturan baru. Setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel harus dibunuh. Mereka tidak boleh hidup. Mereka harus dibuang ke Sungai Nil. Suatu hari, salah satu keluarga dari bangsa Israel, yaitu dari keturunan Lewi, mereka kebingungan karena mereka mempunyai seorang bayi laki-laki. Aduh, bagaimana ya? Bayi ini semakin lama semakin besar dan suara tangisannya pun semakin keras. Mereka tidak bisa menyembunyikan bayi ini terus-menerus. Nanti bagaimana kalau ada tentara lewat terus mengenali suara bayi ini? Aduh, mereka ketakutan. Maka ibu ini bekerja sama dengan anak perempuannya mencari cara bagaimana supaya bayi ini tidak tenggelam saat dibuang di Sungai Nil. Maka mereka segera mengambil tir. Tir itu seperti cat ya anak-anak, dan melapisi keranjang itu sepenuhnya supaya pada saat dihanyutkan di sungai, bayi ini tetap terapung, tidak kemasukan air dan tenggelam. Setelah keranjang itu siap dan sudah dilapisi, maka bayi tersebut dimasukkan ke dalam keranjang dan Ibu Yokebed serta Miriam anaknya bersiap membawa bayi ini menuju Sungai Nil. Aduh, pasti hati Ibu Yokebed dan Miriam anaknya sedih sekali anak-anak karena mereka harus berpisah dengan bayi tersebut. Mereka harus menghanyutkan bayi ini di Sungai Nil. Sepanjang perjalanan mereka berdoa kepada Tuhan supaya bayi ini selamat. Miriam masih ada di sekitar situ. Dia tidak tega melihat adiknya terapung-apung di air. Dia masih berharap siapa tahu ada orang lewat dan mengambil serta menyelamatkan bayi itu. Dan tiba-tiba ada rombongan dari putri Firaun yang sedang berjalan-jalan di sekitar sungai itu. Dan ups, wow, putri melihat ada peti yang sedang terapung-apung di atas sungai. Hai, itu loh, ada peti yang terapung-apung. Ayo, cepat bawa ke sini. Maka pembantu itu pun segera berlari mengambil peti itu. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah seorang bayi kecil. Bayi itu menangis anak-anak. Dan saat itu segeralah Miriam menghampiri putri Firaun. Dan dia menawarkan akan menjadikan seorang ibu untuk menyusui bayi tersebut. Wah, ternyata putri Firaun tidak keberatan anak-anak karena dia tahu bayi ini masih membutuhkan susu. Maka Miriam segera berlari mencari Bu Yokebed. Wah, setelah menghadap kepada putri Firaun, diterimalah bayi itu. Dan sejak saat itu, bayi ini
mendapatkan susu dari ibunya sendiri. Ibu Yokebed bisa menyusui anaknya setiap hari. Dan Miriam pasti senang sekali karena dia masih bisa melihat adiknya lagi. Wow! Mereka sangat bersukacita karena Tuhan sudah menolong mereka. Mereka terhindar dari rasa takut, dari rasa khawatir. Karena Tuhan sudah menolong bayi tersebut. Dan setelah itu, Ibu Yokebed bisa kembali merawat bayinya dan menyusui setiap hari sampai bayi ini tumbuh besar. Dan setelah besar, dia harus mengembalikannya kepada putri Firaun. Siapakah bayi tersebut? Dialah Musa. Dan Musa ini yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, gimana anak-anak firman Tuhan hari ini? Kalian sudah mendengarkan? Sudah paham bagaimana Tuhan itu sudah menolong yang tadinya khawatir, yang tadinya takut, sama Tuhan sudah ditolong. Bayi Musa sudah diselamatkan. Ada seseorang yang menyelamatkan, menolong dia. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita juga butuh seorang penolong. Kalau di rumah kita butuh mama untuk menolong kita. Kalau kita mau belajar di sekolah, kita butuh guru. Kalau kita sakit, butuh dokter. Kalau mau berangkat sekolah, ada yang diantar sama papa ya. Atau mungkin pakai Gojek, pakai ojek. Nah, semua kita tuh butuh orang lain karena orang lain itu sebagai perantara. Tapi di atas semua itu ada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati mama untuk menolong kita. Tuhan yang menolong dokter tadi, menolong kita. Yang menyembuhkan kita bukan dokternya, tapi Tuhan. Semua itu hanya perantara yang mempunyai kuasa lebih dari semuanya, hanya Tuhan. Jadi sudah nggak boleh takut lagi ya. Yuk, kalau yang takut, kalau yang masih merasa masih khawatir, ayo bersama-sama berdoa bersama Tante Rini. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Siapa sih Roh Kudus ini? Roh Kudus itu Allah sendiri. Yuk kita akan berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah membuat kami tidak takut lagi Tuhan. Tetapi kami masih minta dan mohon pertolongan-Mu agar Roh Kudus selalu menjagai kami, menolong kami, agar kami tidak takut lagi, agar kami tidak cengeng lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Berkati kami semua, berkati guru dan orang tua kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu GKGA pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Bye.